warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdani Sapatana dari jurusan D4 Fisioterapi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan gerak bayi umur 0 sampai 12 bulan dan akan menjelaskan mengenai perkembangan saraf dari masa embrio sampai umur 2 tahun. Ya, yang pertama ini ada perkembangan gerak bayi umur 0 sampai 12 bulan. Jadi, di sini yang pertama itu ada fase neonatal. Jadi fase neonatal itu adalah masa awal kelahiran anak. Bisa disebut dari lahir sampai dengan 10 hari menurut Amerika, dan menurut Indonesia itu sendiri dia dari lahir sampai 29 atau 30 hari. Nah, jadi di fase ini ciri khas gerakannya itu adalah gerakan yang random. Kadang dia fleksi, kadang dia juga ekstensi. Nah, apabila gerakannya tidak random, maka kemungkinan bayi ini tidak normal. Nah, kemudian dia ada flexion dari ekstremitas gitu. Apabila lurus, maka kemungkinan dia juga ada resiko gangguan. Nah, kemudian karena ada pengaruh dari gravitasi, maka pada saat lahir, neonatal ini dia akan lebih sering melihat ke kiri atau ke kanan gitu, dan shoulder juga condong eksorotasi dan abduksi, dan juga hip eksorotasi dan juga abduksi. Nah, karena ada pengaruh dari gravitasi juga dan perkembangan extensor tone ya, maka flexor tone ini dia akan menurun gitu. Dan neonatal sendiri ini dia memiliki kemampuan rotasi yang sangat dipengaruhi oleh respon taktil ya di sekitar mulutnya. Misalnya apabila ada seseorang yang menyentuh bibir sebelah kiri, maka bayi itu akan langsung melihat ke kiri. Supaya apa? Supaya dia bisa survive. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian pada fase ini bayi itu dia bisa prone atau mengangkat kepala untuk mencegah supaya dia tidak sesak gitu. Dan neonatal ini sendiri dia lebih tertarik pada informasi taktil dan vestibular, dan dia belum tertarik pada respon cahaya karena dia masih hitam dan putih. Oke, selanjutnya kita masuk ke umur 1 bulan, di mana umur 1 bulan ini dia lebih baik pada kesadaran visualnya dan respon pada lingkungan gitu. Dan head dan cervical itu dia lebih memanjang dan mobile. Kemudian dia sudah ada ekstensi sampai dengan rotasi. Kepala juga gerakannya itu lebih bertujuan. Dan namun gerakan randomnya ini dia masih sering muncul. Dan juga ketika prone atau dia tengkurap, bayi ini dia bisa berputar atau memutar kepalanya. Kemudian dia bisa mengangkat kepala dan optical system gitu. Namun apabila pada bayi yang lahir dengan kebutaan, dia akan sulit untuk mengangkat kepalanya. Nah, lalu kita masuk ke umur 2 bulan, di mana umur 2 bulan ini kemampuan bayinya hampir sama dengan yang 1 bulan, hanya saja di sini ekstensinya yang lebih dominan. Nah, di sini juga flexor tone-nya menurun, kemudian ekstensinya itu meningkat, bisa kita lihat pada cervical dan upper thoracicnya, dan juga gerakannya itu dia lebih mudah, gerakan kepala maksudnya ya, gerakan kepalanya itu dia lebih mudah dan bertujuan gitu, dan gerakan ekstensinya itu dia semakin ke distal dan menurunkan primitif flexor tone gitu. Nah, untuk pada fase 3 bulan, kalau di fase 3 bulan ini visualnya itu lebih baik. Nah, visualnya lebih baik dan juga dia meningkatnya kemampuan aktivitas bilateral, artinya apa? Misalnya tangan kiri dan tangan kanannya itu gerakannya searah. Nah, kemudian kepala itu lebih ke midline atau lurus ke depan gitu. Dan juga dia bisa miring ke kiri atau ke kanan. Dan di sini di umur 3 bulan ini 90% bayi pada fase ini dia bisa menggenggam, ya dia bisa menggenggam mainan yang berbunyi. Ya, selanjutnya kita masuk ke umur 4 bulan. Nah, kalau umur 4 bulan ini, gerakannya itu dia lebih terkontrol dan fungsional. Artinya apa? Artinya dia sudah lebih mengerti gitu. Dan head and trunk-nya itu dia lebih midline, artinya dia bisa lebih kuat ya, lebih kuat dari umur sebelumnya, dan ekstremitasnya itu lebih simetris.
visualnya juga lebih aktif, kemudian kemampuan pronnya itu lebih kuat, dan elbow itu sudah ke depan bahu, lengannya sudah ke depan bahu, dan dia dapat memegang mainan dan mengguncangkan serta mengayun-ayunkan mainan ya, dan juga dia dapat mengangkat kepala tanpa support gitu. Nah, kemudian kita masuk ke fase 5 bulan, di mana fase ini adalah suatu kemampuan untuk persiapan dari anti gravitasi gitu. Nah, di umur 5 bulan ini dia bayi itu simetrisitasnya itu lebih baik, kemudian proximal trunk dan shoulder-nya juga lebih baik. Lalu di sini juga dia duduk hip-nya itu harus ada tumpuan tangan gitu, dan juga gerakannya 90% berguling gitu. Dan hand support-nya itu masih condong ke depan. Dan kita memasuki masa atau umur 6 bulan gitu. Nah, di umur 6 bulan ini di sini sudah mulai berkembangnya gerakan voluntary, di mana artinya apabila tangan satu mengambil, maka tangan yang lainnya menahan. Ya, voluntary asymmetrical ya. Kemudian juga dia lebih aktif tengkurap dan telentang, dan trunk dan hip controlnya itu dia membantu menegakkan badan bila dia akan jatuh ke depan dengan posisi ring position gitu, dan juga head controlnya itu sudah full, dan juga dia sudah bisa merangkak mundur. Itu pada umur 6 bulan. Nah, kemudian pada umur 7 bulan, ini anak itu lebih aktif untuk melawan gravitasi. Seperti apa gerakannya? Seperti rotasi, kemudian crawling atau gerakan merangkak, berstanding atau gerakan berdiri, keduduk, ke berdiri, dan manjat, seperti itu. Dan dia duduknya itu sudah bebas dan menggunakan tangan itu lebih leluasa gitu. Dan juga di umur 7 bulan ini dia bisa wax shifting dengan rambatan gitu. Duduk dengan menggeser dengan baik. Nah, lalu masuk ke umur 8 bulan. Nah, umur 8 bulan ini bayi ini sudah mulai sibuk dengan lingkungannya, di mana dia sudah mulai bereksplorasi dengan lingkungannya. Dia bisa merangkak, manjat dengan rambatan, kemudian dia bisa duduk dengan stabil ya. Kadang dia berotasi sendiri dan juga kadang dia side sitting. Nah, lalu kita masuk ke fase umur 9 bulan. Di umur 9 bulan ini, fine motor fingers-nya itu lebih aktif gitu. Jadi gerakan jarinya itu dia lebih aktif daripada gross motor. Nah, kemudian dia merangkak. Merangkak itu adalah lokomosi utama ya, lokomosi utama pada anak umur 9 bulan. Kemudian dia berdiri dan rambatannya itu lebih sering. Lalu juga dia jalannya itu masih disupport, namun dengan trunk yang lebih stabil, dan juga dia kemampuannya itu sudah lebih stabil dan badan itu sudah mulai melihat ke objek gitu, sudah ikut melihat ke objek. Nah, selanjutnya pada umur 10 bulan. Di umur 10 bulan ini dia konsep persepsinya itu lebih berkembang. Kemudian dia duduknya itu lebih variatif dan santai, lalu dia bisa crawling, climbing, dan rambatan yang lebih sering, dan juga pada saat jalan dia hanya dengan pegangan satu tangan gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke umur 11 bulan, di mana umur 11 bulan ini dia berdiri dengan pegangan hanya satu tangan, itu dilakukan dengan sangat mudah ya. Dan juga dia bisa berdiri dari posisi jongkok, kadang juga dia bisa berdiri sendiri. Kemudian di umur 11 bulan ini dia bisa berdiri kadang dengan lepas tangan, dan juga dia bisa berlanjut dengan melangkah, tetapi memang belum stabil. Nah, selanjutnya di umur 12 bulan, di umur 12 bulan ini adalah masa transisi dari duduk ke merangkak, berlutut, jongkok, dan berdiri. Dan dia juga bisa berdiri bebas tanpa support, dan juga kadang dia bisa mengangkat satu kaki, dan jalan pun dia sudah bisa berjalan sendiri. Nah, itu tadi adalah perkembangan gerak ya, gerak bayi dari umur 0 sampai 12 bulan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada perkembangan sistem saraf. Oke. Perkembangan sistem saraf ini dia bermula dari awal embrio. Nah,
ada tiga lapisan sel di embrio. Apa aja? Yang pertama itu ada endoderm. Endoderm ini adalah lapisan dalam, kemudian ada mesoderm. Mesoderm ini adalah lapisan tengah, dan juga yang terakhir itu ada ectoderm. Ectoderm ini adalah lapisan terluar, di mana dia di ectoderm ini adalah tempat cikal bakal terbentuknya sel saraf. Nah, lalu ada fase perkembangan dari sistem saraf itu sendiri. Yang pertama, di 3 sampai dengan 4 minggu itu akan terbentuknya sistem saraf. Kemudian di 5 sampai dengan 10 minggu itu adalah fase prosencephalon. Kemudian pada 8 sampai dengan 18 minggu itu adalah fase proliferasi. Di atas 25 minggu itu adalah fase pembentukan glia, absorpsi, dan sinatogenesis. Dan di atas 40 minggu itu adalah fase mielinisasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada perkembangan dari sistem saraf itu sendiri. Yang pertama itu ada fase neuralisasi. Oke. Jadi di fase ini pada hari ke-20 itu ectoderm, cikal bakal dari saraf itu dia yang berbentuk pipi atau disebut lempeng saraf ya. Atau disebut dengan neural plate. Nah, pada hari ke-23, sel-sel yang terletak di sisi lempeng saraf itu dia bermigrasi ke tengah hingga akan membentuk cekungan atau neural groove ya, dengan menebalnya sisi luar lempeng atau neural crest hingga akan menjadi tabung saraf atau neural tube gitu. Nah, lalu rongga tabung saraf, dia akan berkembang menjadi rongga sentral sistem saraf pusat. Gitu. Nah, kemudian perkembangan dari neural crest tadi, dia akan mengarah menjadi susunan sistem saraf tepi yang akan menjadi sel neuron sensorik dan motorik dan bertanggung jawab terhadap fungsi sensomotorik. Nah, lalu pada minggu keempat ya, pertumbuhan dan perkembangan embrio di mana pada bagian anterior tabung saraf ini dia akan berkembang. Ya, pada minggu ke-6 itu ada perkembangan sistem saraf pusat yang membentuk 7 bagian utama. Ada apa aja? Yang pertama itu ada cerebrum dan diencephalon di bagian otak depan, kemudian midbrain dan mesencephalon di bagian otak tengah, cerebellum, pons, dan medulla oblongata di bagian otak belakang, dan juga medulla spinalis. Selanjutnya itu ada fase proliferasi, di mana pada fase ini itu ada minggu ke-11. Di minggu ke-11 ini ada pembesaran pada cerebrum, menyelubungi diencephalon, midbrain, pons, namun hanya medulla oblongata dan cerebellum aja yang terlihat berada di bawahnya. Nah, kemudian pada bulan ke-3 sampai ke-5 kehamilan, itu di zona ventricle dan subventricle itu terjadi proliferasi ya dengan pembelahan sel stem. Nah, kemudian kita beralih ke fase migrasi. Jadi di fase migrasi ini itu ada migrasi neuronal. Nah, ini akan membentuk korteks dan struktur nukleus profundus. Nah, kemudian migrasi cerebellum itu akan membentuk sel Purkinje dan juga ini berlangsung hingga akhir ke-6 ya, dimulai dari sejak minggu ke-16. Selanjutnya kita beralih ke fase organisasi, di mana di fase ini mencapai puncaknya pada bulan ke-5. Pada bulan ke-5 kehamilan sampai beberapa tahun setelah lahir. Lalu pada akhir ke-6 bulan kehamilan, lempeng di korteks itu sudah memiliki komponen sel saraf yang lengkap. Nah, kemudian di sini juga terjadi pembentukan jalinan saraf satu dengan saraf yang lainnya atau disebut dengan sinaps. Dan juga di sini pematangan selubung saraf itu mencapai puncaknya ketika bayi berumur 1 tahun. Kemudian bagaimana perkembangan sistem saraf pada usia neonatal atau prakelahiran? Jadi di usia ini atau di umur ini ya, itu ukuran kepala bayi itu 70% dari orang dewasa. Dan berat otaknya itu baru 25% dari berat otak orang dewasa. Dan juga di sini masih terjadi proliferasi, mielinisasi, atau jalur sentuhan. Kemudian pada umur 2 bulan kelahiran, itu terjadinya organisasi CNS atau Central Nervous System. Kemudian pada umur 3 bulan, kelahiran ya, itu perkembangan sarafnya itu hampir sama dengan usia neonatal. Dia juga sama juga dengan usia 2 bulan kelahiran. Kemudian pada umur
4 bulan kelahiran ini juga perkembangan sarafnya juga hampir mirip dengan perkembangan sistem saraf pada umur neonatal, umur 2 ataupun umur 3 bulan. Kemudian pada umur 5 bulan kelahiran ini, perkembangan dari sistem saraf mielinisasi jalur visual itu dia dari lahir hingga ke 5 bulan pertama. Sudah ada perkembangannya ya dari sistem saraf mielinisasi. Kemudian pada umur 6 bulan kelahiran ini traktus kortikospinal itu sudah lebih berinervasi gitu, sudah lebih berinervasi dengan AHC ya. Kemudian kematangan cerebrum yang mengatur fungsi visual dan juga auditori. Kemudian pada umur 7 bulan kelahiran sampai dengan umur 1 tahun kelahiran itu terjadinya puncak pematangan selubung saraf, dan pada umur 2 tahun ya, ukuran otak itu dia akan semakin membesar dan terjadinya pembentukan jalinan saraf ya, jalinan saraf satu dengan saraf yang lainnya atau sinaps gitu. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana perkembangan gerak bayi umur 0 sampai dengan 12 bulan dan juga bagaimana perkembangan dari saraf ya dari masa embrio dengan umur 2 tahun. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.